meeting yang pertama dia sempat kayak khawatir nih, karena kan katanya dia nggak pernah pas bikin base cup sama desainer manapun, itu bikin agak challenge juga. Apa masalahnya ya, badan kalau Ata kan asik-asik aja sih, lihat fisiknya nggak gemuk nggak kurus gitu, tapi dia selalu bilang aku nggak pernah pas Kak. Jadi sempat dia kayak galau gitu. Jadi kemarin hari Senin itu Ata udah fitting yang kedua, tapi kalau Aurel itu pertama dan terakhir. Alhamdulillah memang kan kalau di Vera kebetulan fitting itu biasanya memang nggak berkali-kali, jadi selama badannya kompromi, dalam arti kalaupun dia dari awal kan udah kasih tahu Loli badannya mau diturunin gitu, jadi aku udah kayak saya syukur udah kecilin gitu. Jadi pas kemarin fitting alhamdulillah happy banget, langsung pas perfect dan dia happy, no pentul sama sekali, jadi oke. Nah ternyata juga fitting yang pertama dia sempat kayak khawatir nih, karena kan katanya dia nggak pernah pas bikin base cup sama desainer manapun, itu bikin agak challenge juga. Apa masalahnya ya, badan kalau Ata kan asik-asik aja sih, lihat fisiknya nggak gemuk nggak kurus gitu, tapi dia selalu bilang aku nggak pernah pas Kak. Jadi sempat dia kayak galau gitu. Jadi dia sempat beberapa kali kayak antara bikin enggak, endingnya pas kemarin fitting dia happy banget. Ternyata ukuran kata dia ini pertama kali dia nyoba base cup langsung pas dan seperti yang dia mau gitu. Jadi gitu ceritanya. Berapa lama prosesnya Mbak Vera? Prosesnya mungkin agak mepet sih ya, mereka bisa dibilang 1 bulan kurang ya, mungkin 1 bulan lah, 1 bulan lebih kurang, karena kan waktu Loli minta saya bikin itu bulan berapa ya, saya lagi ngerjain project lain, Loli waktu itu masih sakit. Jadi sempat dia coba ngukur online kan, dia ukur sendiri sama si bunda, tapi ternyata size-nya kan rada-rada saya lihat ini nggak balance. Makanya setelah dia sembuh kita ketemu, dia ngukur terus badannya oke, udah gitu aja sih. Ada konsep khusus nggak sih di busana kali ini? Kalau konsepnya karena Aurel ada Jawa, jadi ada unsur batik-batiknya gitu ya, untuk menunjukkan dia ada Jawanya. Terus satu lagi karena kebetulan mereka bikin buat dua event ya, satu buat acara akad nikah, yang kedua buat acara syukuran. Jadi syukuran setelah akad nikah ya, mungkin masih resepsi kecil barangkali ya gitu. Itu jadi ada dua, satu lagi kena Ata Minang, jadi kita pakai konsepnya ada songketnya pasti. Bahannya apa aja sih Mbak? Itu di hari yang sama atau gimana? Apanya? 2 gaun itu di hari yang sama atau hari yang Ya, lain? jadi akadnya hari yang sama dengan syukurannya hari yang sama. Jadi mungkin beda jam aja kali ya. Mungkin teman-teman wartawan udah pada tahu kan? Mbak, kalau bahannya apa Mbak? Mungkin ada tambahan aksesoris atau apa enggak sih? Oh, kalau bahannya standar sih. Kalau yang pengantin pakai lace gitu. Kalau yang laki-laki pakai waktu akad pakai shantung, yang buat syukuran pakai lace juga. Terus ada mix songket. Itu lambang Aksesorisnya geledeknya itu. jadi Mbak? Lambang geledeknya jadi? Halilintar. Oh iya. Sedang kemarin ya mudah-mudahan tetap jadi. Kemarin udah coba saya konsep apa, tetap bilang mau ada itu, bilang gue tanda petir nih gitu, dia tetap dibuatin. Nuansa warnanya jadi warna apa? Nah itu kita lihat aja nanti tanggal berapa acaranya. 3. Kan udah tahu kan. Tempatnya di mana? Tempatnya di mana Mbak? Nah kayaknya saya nggak bisa ngomong tempat ya, masih bingung juga karena kan berubah-berubah ya. Jadi urusannya sih ganti baju doang sih. Tapi Mbak Vera nanti akan mendampingi saat apa namanya? Iya, tapi mereka ngasih taunya nanti H-1 kayak fixnya di mana. Jadi jujur mungkin nggak tahu ya, mereka masih rahasia kan ya, belum pada tahu semuanya. Kemarin bilang Mas Anang di Interkontinental sih. Masih di tempat yang sama. Intercon. Sama yang sama. Pondok Indah. Kalau gila. Oh, nggak tahu sih. Oh, itu bukan. Jeng. Betul. Jadi mungkin tempatnya, mungkin teman-teman nonton pasti pada tahu kan, kayaknya nanti ada ini kan ya, ada pemberitahuan nggak sih biasanya?
Ada ya, Ada. pasti ada. Pas hari H. Intinya bukan wewenang saya untuk memberitahukan lokasi ada di mana weddingnya sama akadnya, biar dari pihak mereka aja sih. Tapi sudah tahu ya mbak. Udah. Nah itu Artinya budget semua. geledeknya tetap kekeh dia minta itu. Hah? Geledeknya tetap kekeh. Iya, dia akan minta itu. ada tanda petirnya. Saya bilang mau sebelah mana, kiri kanan gitu. Kayaknya tetap ada. Jadi ya lucu aja sih buat ikonnya dia kan. Tapi enggak ininya dia. Khas cara gambarnya saya sih. Terlalu rumit sih menurut saya, karena tuh belakangan kan ngerjainnya. Nah, gitu. Di bagian mana ini lagi ada Oh, di peci nanti. Mungkin kalau konsepnya semua sih dia nggak aneh-aneh sih, atau orangnya nggak mau rame, maunya jangan lebay, jadi dibilang bagus elegan, karena ini kan momennya momen sekali seumur hidup ya, jadi jangan sampai kayak salah kostum juga kan gitu. Jadinya kemarin memang konsepnya nggak aneh-aneh, jadi ya standar aja sih kalau menurut saya. untuk budgetnya sendiri? Sendiri kan kemarin hari apa namanya pertama dan terakhir fitting itu seperti apa, bahkan sempat puasa putih juga, itu gimana, ada berat badannya turun drastis atau seperti apa sih? Alhamdulillah di Vera ya, walaupun dia bilang sempat kemarin ngomong kemarin sempat fitting Kak, dikecil-kecilin semua dia bilang itu. Nah di saya kemarin gitu dicoba langsung kayak udah pernah fitting sebelumnya, dia udah langsung nempel dan dia udah excited, udah langsung happy. Aku juga kayak lega juga sih, karena waktunya kan udah pendek banget ya, terus kena mereka sibuk, jadi baru fittingnya hari Senin gitu. Dan memang baju juga, dan aku memang nggak cuman Aurel, setiap klien kalau fitting baju tuh udah jadi sekitar mungkin 85% maybe gitu. Jadi udah tinggal sedikit lagi, mungkin 1-2 hari ini juga baju udah beres. Kalau budget sendiri berapa, Mbak? Seperti apa? Pas akadnya. Akad kerudung masih tentatif ya, karena mungkin dia pengen nunjukin ya mas. Yang inti bajunya karena pun nggak pakai kerudung, Vera nggak tahu itu kita udah siapin. Cuma nanti pas di hari H apakah dipakai atau enggak itu nanti kita lihat gitu. Karena tergantung nanti tatanan rambutnya seperti apa yang Loli mau gitu. Karena kan ada desainer aksesoris juga. Jadi kalau kan baju terus ada desainer aksesoris juga yang menyesuaikan sama yang Loli mau. Budgetnya mbak mungkin bisa dibocorin. Kayaknya kalau budget semua klien nggak boleh di open deh, itu private sekali ya. Harga khusus kah atau harga normal kah? Khusus lah kan teman. Kisaran harga 300, Nggak boleh, 400. nggak boleh. Makanya 3M mbak. Oh, saya nggak tahu sih nggak. Ini aja mbak, puluhan apa rasanya? Enggak. Pokoknya enggak, saya nggak akan bisa keluar angka karena itu private banget ya. Jadi siapapun klien saya hargai kalau permintaan gitu. Jadi, Proses pembuatan baju sendiri berapa lama, Mbak? lebih kurang tadi Mas hampir 1 bulan ya. Lebih kurang. Tapi Tadi untuk kan dibilang ada motif-motif batiknya, itu di bagian mana untuk motif batiknya itu sendiri? Kan kalau pengantin kan pasti kainnya dong, kainnya pakai kain batik untuk menunjukkan kalau Aurel ada Jawanya gitu. Tapi kita nggak Jawa-Jawa banget ya, jadi cenderung kalau aku bilang sih kayak konsepnya mungkin lebih nasional gitu. Oh artinya baju kebayanya itu nggak kayak kalau Jawa kayak langsung gitu ya, apa sih kayak tutu apa? Nah itu nanti dilihat aja. Nggak boleh Dilihat dong ntar kalau aku kasih tahu sekarang ntar nggak surprise. Kuku apa sih mbak yang gitu? Kutu baru Nah gitu. iya, apa ada motif gitu kan, itu menunjukkan ada apa baju adat Jawa gitu ya? Klasik sih intinya sih. Klasik. Artinya ada itunya. Nanti dilihat aja. Kasih bocoran sedikit. Dilihat. Solo Jogja, Mbak. Hah? Solo apa Mau pakai adat Solo, Jogja, Basahan. Oh, kayaknya nasional tuh. Oh dari nasional, Jawa Timur. Iya, karena kan kalau Mas Anangnya Jember kan ya Jawa Timur gitu. Pokoknya ada unsur Jawanya aja. Gitu, ada unsur Jawanya, terus nanti pas syukurannya unsurnya lebih ke Minang. Berarti unsur Jawa Timur ya Bu? Hah? Mbak Vera ya? Unsur Jawa Timur kan berarti? Unsurnya pokoknya Jawa sih. warnanya apa warnanya? Warnanya mbak gimana? Warnanya standar, warna pengantin, bisa krem, bisa salem, warna pastel. Hitam berarti ya mbak? Putih ada nggak putih mbak? Banyak. Itu warna-warna pengantin pokoknya. Kayaknya sih nanti dilihat aja. Gitu. Mbak yang Karena spesial tuh- dari baju Aurel ada apa? Suara skinya atau apa? Oh ya, gitu? spesialnya cepet ya. Spesialnya prosesnya cepet banget. Terus
Swarovski kristal itu pasti pelengkap di setiap kebaya yang saya bikin sih. Ada kesulitannya nggak sih Mbak Vera selama sebulan ini? Pencarian bahannya atau kayak Kesulitannya waktu aja sih sebenarnya, basically waktu. Terus kan karena zaman kayak begini kan kita kerjanya rada-rada nggak bisa kayak normal ya, jadi memang ya agak kesulitan juga sih, jadi nggak bisa rame-rame kerjainnya. Warna masih coklat pasir berarti. Warnanya masih ya warna pengantin gitu deh mas, jadi kayak kalem-kalem deh. Kalau Vera sih lebih mikir kalau buat akad itu sebaiknya satu sama lain nggak melihat ya. Jadi waktu akad fitting duluan hari saya kan hari Loli hari Senin, akad Kamis Kamis kayaknya. Nah akad fitting hari Kamis, jadi nggak ketemu memang buat baju akadnya. Jadi Loli baru hari Senin. Waktu Loli fitting baju akad juga akad nggak lihat, walaupun akad tuh datang untuk yang hari Senin. Waktu mereka mau nyoba yang buat syukuran, nah itu baru mereka intip-intipan deh kayaknya. Karena di syukuran pengantin itu kan kayak punya mau ya, jadi si Loli pengen apa atau pengen apa, jadi kemarin tuh kayak lebih dimantopin aja. Oke. Budget nggak ada bocoran nih Mbak Vera? Iya, budget aku belum bisa cerita karena kan private banget ya. Gitu. Kita menghargai maunya customer, aku tetap menghargai customer ya, jadi kita hargai lah. Berapa digit gitu? No. Oh, miliaran Mbak yang terlalu banyak Mbak. Enggak. Rata-rata lah. Bercanda. Kisaran Standar gitu. aja. Apa jadi lebih mahal Tapi karena ditekan. ekspres? Seperti itu nggak sih Mbak Vera? Enggak sih, aku sih kalau selama masih bisa dikerjain, aku nggak pernah ada yang namanya kalau orang bilang getok, enggak sih, biasa aja. Selama bisa dikerjain. Berarti 3 miliar itu nggak bener Mbak ya? Kenapa? 3 miliar itu nggak bener ya? Mungkin buat biaya yang lain kali, kalau buat baju enggak lah. Baju biasa-biasa aja. Ratusan juta. Biasa-biasa mbak, biasa-biasa. Biasa. Mbak Vera sendiri kalau untuk klien yang lain ya mungkin bukan Loli gitu. Kalau untuk klien yang lain untuk baju biasanya kisaran berapa sih Mbak? Nah itu sama, kliennya juga, karena kan aku kadang-kadang ngikutin maunya customer gitu. Jadi dan harga itu sendiri nggak pernah di blow up atau di open, karena kadang orang belum tentu nyaman gitu loh. Jadi aku menghargai itu, dan aku juga harga aku nggak bisa dibuka karena aku kan setiap orang beda-beda maunya. Ada yang mau simple, ada yang mau mewah, ada yang mau biasa-biasa aja, ada yang mau standar. Nggak ada rate-nya berapa gitu. Nggak sih. Jadinya berapa Mbak? Oke, terima kasih. Ada lagi nggak sih? Maksudnya kan kemarin kan udah acara apa namanya lamaran, terus sekarang akan ada kejutan maksudnya kan orang udah bagus, sekarang jadi punya tanggung jawab yang lebih besar lagi, harus bajunya yang lebih wah lagi, seperti itu nggak sih Mbak Vera? Aku sih nggak mau tertekan dengan yang udah pakai sebelumnya ya. Mungkin Loli dan Atta memilih saya udah punya ciri khas sendiri yang saya pikir mungkin mereka pengen yang seperti saya biasa bikin aja sih. Jadi aku sih nggak kayak pokoknya setiap pengantin yang datang aku berusaha bikin yang spesial yang mereka ngerasa ini yang terbaik buat mereka. Yang Luna Maya ini berapa Mbak? Kira-kira? Oh ini nggak dijual sih mas. Oh. itu baju stock show aja. Mungkin seberapa banyak sih permintaan mereka itu, permintaan khususnya mungkin selain tadi lambang seperti itu? Permintaan mungkin aku harus mengakomodir color ya, warna terutama mungkin. Ata maunya warnanya begini, Loli maunya warna begini gitu. Jadi kita kayak gitu aja sih supaya warnanya Loli dapet, warnanya Ata dapet juga. Jadi mana apa tuh? Nah, nanti harus dilihat tanggal 3. Oke. Karena kalau dikasih tahu sekarang nanti jadi nggak surprise. Dan selama proses pembuatan ada berapa kali perubahan dari pertama? Nggak ada perubahan, alhamdulillah. Dia sama seperti klien saya yang lain. Makanya tadi tuh challenge-nya itu Ata yang awal-awal nggak percaya, kayak nggak pede. Best cup saya bikin tuh sempat kayak ini juga ya, waktu dia bilang aku nggak pernah pas kalau bikin jas atau best cup ke desainer manapun kak. Saya mikir suruh bikin sempat juga sih ada perasaan wah Ata ini berarti sulit ya orangnya, tapi ternyata sebenarnya kalau kita ya nggak tahu ya, aku beruntung aja sih. Jadi kayak pas kemarin gitu ngukur
fitting, dia langsung bisa narik, bisa kakinya diangkat-angkat, dia bisa tangannya dia gerak-gerakin, terus dia bilang, aduh kak, gue pede banget nih kalau pakai baju ini buat nikah gitu. Jadi kayak aduh gue cinta banget gue. Jadi kayak gue ngerasa alhamdulillah gitu aja sih. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih.